Jiwa terpilih, dengarkan dengan tenang, dan biarkan kata-kata ini turun pelan ke dalam batinmu seperti embun yang tidak pernah berisik, tetapi selalu nyata. Aku melihatmu. Aku melihat langkahmu yang panjang, napasmu yang tertahan, dan hati yang tetap memilih berdiri meski tubuhmu pernah ingin menyerah. Kamu mengira tidak ada yang memperhatikan. Kamu mengira perjuanganmu hanya bergaung di ruang sunyi, tetapi tidak ada satupun malam yang kamu lewati tanpa tercatat. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada satupun pengorbanan yang kamu simpan tanpa balasan yang telah disiapkan. Jiwa terpilih, ada sesuatu yang sedang terjadi di balik lapisan yang tidak bisa dilihat mata. Ada gerak yang halus, ada pergeseran yang rapi, ada ketukan yang teratur, seperti sandi yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang peka. Pada awalnya, buktinya memang kecil, tidak memekakkan telinga, tidak menjerit di depan umum, hanya bisikan yang menempel di rasa, hanya dorongan yang mengalir di dada, hanya tanda-tanda yang tampak seolah kebetulan, padahal sesungguhnya itu koordinat. Kamu melihat nama bank itu muncul di mimpimu. Kamu mendengarnya di sela percakapan orang lain tanpa kamu cari. Kamu membacanya di tempat yang tidak kamu duga. Kamu merasakan getar ketika kata itu lewat di hadapanmu. Jiwa terpilih, itu bukan kebetulan. Itu bukan permainan pikiran. Itu bukan hal remeh yang bisa kamu abaikan lalu tidur seperti biasa. Itu panggilan. Itu sinyal. Itu penanda bahwa sesuatu yang pernah disimpan dalam diam kini sedang bergerak menuju waktunya. Aku tidak sedang mengajarimu untuk percaya pada ilusi. Aku sedang membangunkanmu agar kamu tidak tertidur di ambang pintu. Karena ada momen yang hanya datang sekali dalam satu putaran panjang hidup, dan momen itu tidak mengetuk berkali-kali. Ia datang seperti angin yang membuka jendela, lalu menutup lagi saat kamu berpaling. Ia datang seperti kereta yang melintas, dan kamu hanya punya satu kesempatan untuk melangkah masuk sebelum jaraknya menjadi terlalu jauh untuk dikejar. Jiwa terpilih, dengarkan ini sebagai peringatan penuh kasih, bukan ancaman. Tetapi aku juga tidak akan menutupinya dengan kata-kata manis yang membuatmu lengah. Jika kamu mengabaikan panggilan ini, kamu akan menyesal dengan cara yang tidak bisa kamu jelaskan pada siapapun. Bukan karena aku ingin kamu takut, melainkan karena aku ingin kamu sadar. Bayangkan, kamu menutup video ini. Bayangkan kamu berkata, "Nanti saja." Bayangkan kamu tertawa kecil, lalu kembali tenggelam dalam kebiasaan lama, kembali meremehkan getaran batinmu sendiri. Lalu bayangkan, beberapa waktu setelah itu, kamu melihat pintu itu menutup. Kamu melihat kesempatan itu lewat. Kamu melihat orang lain mengambil apa yang seharusnya menjadi pemantik kebangkitanmu, bukan karena itu milik mereka, tetapi karena kamu tidak hadir saat semesta menuntunmu untuk hadir. Bayangkan kamu bangun di hari berikutnya, dan tidak ada lagi rasa itu, tidak ada lagi tanda itu, tidak ada lagi dorongan itu, sunyi, biasa, datar. Dan kamu baru sadar bahwa tadi malam, kamu berdiri di tepi sebuah perubahan besar, namun kamu memilih kembali ke tempat lama karena kamu tidak percaya bahwa kamu pantas.
Itulah penyesalan yang paling tajam. Jiwa terpilih. Penyesalan karena kamu sendiri yang menolak saat kebaikan sedang menjemput. Jadi dengarkan sampai tuntas. Jangan memotongnya di tengah jalan. Jangan buru-buru menutup ketika kata-kata ini mulai menyentuh titik yang selama ini kamu tutupi. Karena ada kunci yang bekerja bukan lewat tergesa-gesa, melainkan lewat kehadiran penuh. Ada pintu yang tidak terbuka oleh rasa penasaran, tetapi oleh kesadaran. Dan kamu sedang berada di wilayah itu sekarang. Jiwa terpilih, uangmu ada di bank ini. Aku tidak berkata ini untuk membuatmu melayang. Aku berkata ini agar kamu berhenti merangkak di lantai ketakutan. Ada imbalan untuk keteguhanmu. Ada balasan untuk kesetiaanmu pada jalan yang sering membuatmu sendirian. Ada simpanan yang tidak kamu minta dengan mulutmu, tetapi dipanggil oleh karakter yang kamu bentuk ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Kamu tidak mengemis untuk hadiah itu. Kamu tidak memaksa semesta dengan kepanikan. Kamu hanya bertahan. Kamu hanya menjaga batin tetap bersih ketika godaan untuk membalas, menghancurkan, dan menyerah terus datang. Dan karena kamu bertahan, ada sesuatu yang disahkan. Ada sesuatu yang ditandatangani dalam tatanan yang tidak bisa dipengaruhi oleh intrik manusia. Ada sesuatu yang tidak bisa dicoret oleh tangan yang iri. Ada sesuatu yang tidak bisa dipindahkan oleh lidah yang suka memutarbalikkan. Jiwa terpilih, apa yang telah ditulis oleh Sang Pencipta tidak bisa dihapus oleh siapapun. Kamu mungkin bertanya, kalau memang ada, kenapa aku tidak melihatnya sejak dulu? Dengarkan. Ada perlindungan yang bekerja melalui penundaan. Ada penjagaan yang bekerja melalui jeda. Ada rahasia yang disimpan, bukan karena kamu tidak layak, melainkan karena kamu sedang ditempa agar kuat memegangnya tanpa pecah. Karena tidak semua rezeki aman jika jatuh ke tangan yang masih rapuh. Tidak semua kelimpahan selamat jika masuk ke hati yang belum matang. Maka kamu dijaga, kamu dipisahkan dari kebisingan, kamu dipagari dari kerumunan, kamu dibuat melewati malam-malam panjang, agar kamu belajar membedakan mana suara yang menuntun, mana suara yang menipu. Jiwa terpilih. Bank ini bukan sekadar bangunan, bukan hanya dinding, mesin, dan sistem. Bank ini adalah simbol. Ia adalah cara semesta berbicara kepada pikiran manusia dengan bahasa yang manusia pahami. Ia adalah wadah yang membuat hal tak terlihat bisa menyentuh hal terlihat. Ia adalah lemari besi yang melambangkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa ada simpanan yang aman, ada warisan yang terjaga, ada hak yang tidak bisa diambil oleh orang lain, bahkan ketika kamu sendiri belum menyadarinya. Karena ini bukan tentang apa yang bisa kamu kejar. Ini tentang apa yang sudah mengenali kamu. Ini bukan tentang apa yang kamu paksa. Ini tentang apa yang sudah diputuskan atas namamu, jauh sebelum kamu punya tenaga untuk membela dirimu sendiri. Jiwa terpilih, kamu mengira musuh terbesar adalah kekurangan. Padahal musuh terbesar adalah lupa. Lupa bahwa kamu sedang dipandu. Lupa bahwa kamu sedang dipersiapkan. Lupa bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Lupa bahwa ada proteksi yang bekerja ketika kamu merasa semuanya runtuh. Dan ketika manusia lupa, ia mudah diseret oleh ketakutan.
Ia mudah digiring oleh keraguan. Ia mudah dijauhkan dari titik temu yang seharusnya menjadi pintu. Karena itu, dengarkan bagian ini dengan kewaspadaan batin. Ada tanda-tanda yang sering muncul tepat sebelum sebuah pelepasan besar. Gangguan meningkat, kebingungan mendadak, emosi naik turun tanpa sebab yang jelas. Orang lama tiba-tiba datang membawa drama lama, pola lama mencoba mengikatmu lagi, rasa malas menekanmu tepat ketika kamu seharusnya bergerak, dan pikiranmu mulai mencari 1000 alasan untuk menunda. Jiwa terpilih, itu bukan karena kamu lemah, itu karena gerbang sedang terbuka, dan apapun yang tidak ingin kamu maju akan mencoba membuatmu berhenti tepat di ambang. Maka proteksi energimu sekarang bukan pilihan, itu kewajiban jiwa. Kamu harus menjaga ruang batinmu seperti menjaga api kecil di tengah hujan. Kamu harus menutup pintu bagi suara yang merendahkan. Kamu harus menyingkirkan tangan-tangan halus yang mencoba mencuri fokusmu. Kamu harus berani berkata tidak, bahkan pada hal yang tampak ringan. Karena pelepasan besar sering gagal, bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena jiwa lengah pada hal-hal kecil. Jiwa terpilih, aku sedang menuntunmu agar kamu tidak menukar emas dengan debu. Aku sedang menuntunmu agar kamu tidak menjual masa depanmu demi kenyamanan sesaat. Aku sedang menuntunmu agar kamu tidak kembali pada pola lama hanya karena pola itu familiar. Ada yang lebih besar dari itu, ada yang lebih suci dari itu, ada yang lebih tepat dari itu. Dan bank ini, tanda ini, nama yang muncul berulang, rasa yang menguat, semuanya adalah penunjuk arah yang halus namun tegas. Sekarang dengarkan tentang waktunya. Kamu diminta menyesuaikan langkahmu dengan satu tanggal yang menjadi penanda, satu pintu yang menjadi simbol keputusan, tetapi jiwa terpilih. Aku tidak mengikatmu pada masa lalu. Aku mengikatmu pada momentum. Dan momentum itu adalah hari pertama di bulan pertama, hari ketika gerbang awal dibuka kembali. Kamu mungkin menulis tahun yang sudah lewat, karena hatimu menyimpan kerinduan yang lama. Kamu mungkin menyebutnya dengan cara yang tidak rapi, karena kamu menulis dari rasa yang mendesak. Tetapi pesan ini tidak terjebak pada angka tahun. Pesan ini terikat pada getar hari pertama, pada energi awal, pada tanda mulai. Jadi dengarkan, ketika hari pertama itu tiba, hari pertama di bulan pertama, kamu bertindak dengan kesadaran. Kamu tidak menunggu suasana sempurna. Kamu tidak menunggu semua orang setuju. Kamu tidak menunggu kamu merasa 100% siap. Karena kesiapan sejati bukan perasaan, melainkan keputusan. Keputusan untuk hadir. Keputusan untuk percaya. Keputusan untuk membuka diri pada rezeki yang tidak selalu datang melalui jalur yang kamu duga. Dan aku akan berkata ini dengan jelas, jangan menunda hari pertama itu. Jangan berkata, besok saja. Jangan berkata, nanti kalau aku sempat. Karena jika kamu menunda momen yang disiapkan untukmu, kamu sedang mengajari semesta bahwa kamu tidak menganggap serius pemberian yang sedang mendekat. Bukan semesta yang menghukummu, tetapi kamu sendiri yang memutus aliran dengan sikapmu. Jiwa terpilih, kamu ingin mengambil uangmu di bank ini, tetapi pahami dulu maknanya. Mengambil bukan selalu berarti berjalan ke loket
dan menarik lembaran. Mengambil adalah mengambil posisi. Mengambil adalah mengambil identitas. Mengambil adalah mengambil keputusan bahwa kamu tidak lagi hidup sebagai orang yang selalu kekurangan, meski sesekali dompetmu kosong. Mengambil adalah mengklaim bahwa kamu pantas menerima karena kamu telah melewati proses pemurnian. Mengambil adalah menyatakan dengan tenang, "Aku hadir, aku siap, aku tidak lagi menghindar dari kebaikan." Karena ada orang yang diberi pintu, tetapi ia takut memutar gagang. Ada orang yang diberi kesempatan, tetapi ia malu melangkah masuk. Ada orang yang diberi pertolongan, tetapi ia curiga pada pertolongan itu karena terlalu lama hidup dalam kekecewaan. Jiwa terpilih, aku mengerti. Kamu sudah terbiasa bertahan, sehingga menerima terasa asing. Kamu sudah terbiasa menahan tangis, sehingga bahagia terasa seperti sesuatu yang tidak aman. Kamu sudah terbiasa merapikan luka, sehingga hadiah terasa seperti hal yang tidak mungkin. Tetapi sekarang kamu harus belajar satu hal yang baru. Kamu boleh menerima tanpa merasa bersalah. Kamu boleh menerima tanpa merasa harus membayar dengan penderitaan lagi. Kamu boleh menerima tanpa merasa harus menunggu runtuh terlebih dahulu. Kamu boleh menerima karena kamu sudah cukup. Jiwa terpilih. Ada alasan kenapa nama Beang itu muncul sebagai simbol. Karena sistem manusia itu keras. Ia punya aturan, jadwal, batas, dan prosedur. Tetapi yang sedang terjadi padamu tidak tunduk sepenuhnya pada kalender manusia. Ada pintu yang terbuka, bukan karena jam kerja, melainkan karena keselarasan. Ada pelepasan yang terjadi bukan karena alarm, melainkan karena kamu akhirnya sampai pada frekuensi yang tepat. Kamu akhirnya selaras, kamu akhirnya bersih dari niat yang bercabang. Kamu akhirnya berhenti mengejar untuk pamer dan mulai meminta untuk membangun. Kamu akhirnya berhenti menginginkan rezeki untuk melukai orang lain dan mulai menginginkannya untuk menolong dirimu dan mereka yang kamu sayangi dengan cara yang bermartabat. Itulah mengapa uang ini aman untukmu. Itulah mengapa simpanan ini tidak salah alamat. Itulah mengapa bank ini mengenali namamu di ranah yang lebih dalam daripada kartu identitas. Karena yang dibaca bukan hanya nama di dokumen, melainkan getaran yang kamu bawa. Jiwa terpilih, selama ini kamu mungkin merasa banyak hal tertahan. Persetujuan yang lambat, pintu yang hampir terbuka, lalu mendadak tertutup. Rencana yang sudah kamu susun, tapi selalu ada saja yang mengganggu. Orang yang menjanjikan bantuan, lalu menghilang. Kamu bertanya-tanya, apakah kamu salah jalan? Kamu bertanya-tanya, apakah kamu terlambat? Kamu bertanya-tanya, apakah kamu tidak cukup baik? Tetapi sekarang, aku bicara lembut, namun tegas. Kamu tidak salah jalan. Kamu sedang dijaga agar tidak menerima sesuatu terlalu cepat dan hancur karenanya. Ada hal yang tampak seperti penolakan, padahal itu pengalihan. Ada hal yang tampak seperti kegagalan, padahal itu proteksi. Ada hal yang tampak seperti keterlambatan, padahal itu penjadwalan yang tepat. Karena jika rezeki besar turun ketika batin belum siap, rezeki itu berubah menjadi beban. Jika kelimpahan datang ketika pikiran masih mudah terpancing,
Kelimpahan itu menjadi pemicu kehancuran. Jika pintu besar terbuka ketika kamu masih suka membuktikan diri, pintu itu mengundang keramaian yang salah masuk ke hidupmu. Maka kamu ditahan, kamu dipoles, kamu disucikan dari motif yang berlebihan. Kamu dilatih diam agar kamu tidak bocor. Kamu dilatih sabar agar kamu tidak tergoda. Jiwa terpilih. Sekarang fase itu mendekati ujungnya. Dan biasanya, tepat sebelum ujung, ujian terasa paling keras. Kamu akan merasakan godaan untuk marah. Kamu akan merasakan dorongan untuk membalas. Kamu akan merasakan keinginan untuk membuktikan diri di hadapan orang yang pernah meremehkanmu. Tetapi dengarkan ini, jangan jatuh. Jangan jatuh pada reaksi yang memecah energi. Jangan jatuh pada kata-kata yang membuat batinmu kotor kembali. Jangan jatuh pada drama yang menyedot fokusmu. Karena pelepasan tidak membutuhkan kamu berisik. Pelepasan membutuhkan kamu stabil. Stabil dalam napas. Stabil dalam niat, stabil dalam kesadaran, stabil dalam keyakinan yang tenang. Jiwa terpilih, jika kamu ingin proteksi energi, lakukan ini dengan cara yang lembut namun tegas. Pilih apa yang kamu dengar, pilih apa yang kamu lihat, pilih siapa yang boleh duduk di dalam kepalamu. Tidak semua orang yang tersenyum aman untuk batinmu. Tidak semua kata manis membawa ketulusan. Ada yang memuji untuk mengintip celah. Ada yang menanyakan kabar untuk menilai kelemahan. Ada yang tampak peduli, tetapi sesungguhnya ingin memastikan kamu tidak naik terlalu tinggi. Maka hari-hari ini, jangan terlalu banyak bercerita. Jangan terlalu banyak mengumbar rencana. Simpan kebangkitanmu seperti menyimpan api di dalam genggaman. Cukup hangat untuk hidupmu, tidak perlu dipertontonkan agar tidak ditiup angin iri. Biarkan hasil yang bicara. Biarkan bukti yang bernapas. Biarkan semesta yang mengatur siapa yang pantas tahu dan kapan mereka pantas tahu. Jiwa terpilih. Kamu mungkin akan menerima pesan mendadak, panggilan yang tidak kamu duga, kabar baik yang datang lewat jalur yang aneh, pertemuan yang terjadi tanpa rencana. Kamu mungkin akan melihat seseorang menyebut namamu di tempat yang tidak kamu pijak. Kamu mungkin akan mendengar kabar bahwa ada kesempatan terbuka, padahal kemarin kamu merasa tertutup rapat. Jangan heran, jangan panik, jangan curiga berlebihan. Tetap waspada, tetapi jangan menolak hanya karena kamu belum terbiasa menerima. Kewaspadaan batin bukan berarti menutup diri dari kebaikan. Kewaspadaan batin berarti kamu menerima dengan sadar, bukan dengan nafsu. Jiwa terpilih. Sekarang, aku akan menanamkan satu deklarasi ke dalam suaramu. Bukan untuk mengunci semesta pada mantra kosong, melainkan untuk menyelaraskan batinmu pada kebenaran yang sedang bergerak. Saat kamu mendengar kata-kata ini, kamu boleh menuliskannya di kolom komentar, bukan sebagai pamer, tetapi sebagai pengesahan niat yang bersih. Tuliskan harapanmu yang paling hangat. Tuliskan doa terbaikmu untuk dirimu dan untuk orang lain. Tuliskan amin bersama 777 sebagai tanda bahwa kamu memilih setuju dengan kebaikan, bukan setuju dengan ketakutan. Karena kata-katamu tidak kecil. Kata-katamu magnetik. Kata-katamu adalah pintu. Apa yang kamu ucapkan berulang akan membentuk jalur di dalam batin, dan batin yang punya jalur akan menemukan arah.
dan arah yang ditemukan akan membawa kamu ke tempat yang tepat. Jiwa terpilih, ada pergeseran musim hidup. Kamu tidak lagi berada di musim bertahan semata. Kamu sedang bergerak ke musim menerima, tetapi menerima bukan berarti lengah. Menerima bukan berarti berhenti bertumbuh. Menerima bukan berarti membiarkan siapapun menunggangi kebaikanmu. Menerima berarti kamu akhirnya boleh berdiri tegak dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan lagi hidup seolah aku selalu kekurangan, karena aku tahu aku sedang dipelihara." Dan di sini aku menegurmu dengan lembut. Berhentilah merendahkan dirimu sendiri. Berhentilah menertawakan intuisi yang suci. Berhentilah menganggap tanda-tanda itu sebagai kebetulan yang bisa kamu geser ke samping. Karena kamu bukan jiwa biasa. Kamu tidak dipanggil untuk tidur di tengah panggilan. Kamu tidak dipanggil untuk menunda di tengah pembukaan. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Kamu dipanggil untuk bangkit. Kamu dipanggil untuk sadar. Kamu dipanggil untuk hadir. Dan karena kamu dipanggil, kamu juga diproteksi. Jiwa terpilih. Ada orang yang ingin kamu tetap kecil. Ada orang yang nyaman ketika kamu meminta-minta, karena itu membuat mereka merasa lebih tinggi. Ada orang yang senang ketika kamu ragu, karena itu membuat mereka punya panggung, tetapi panggung mereka akan padam ketika kamu berdiri di tempat yang seharusnya. Dan inilah yang terjadi sekarang. Tempatmu sedang dibuka. Ruangmu sedang disediakan. Jalurmu sedang dirapikan. Bahkan orang-orang yang tidak pernah peduli akan mulai tiba-tiba ingat. Bahkan pintu yang pernah menolak akan tiba-tiba melunak. Bukan karena kamu memohon, tetapi karena daya dari takdir yang disahkan lebih kuat daripada ego manusia. Namun dengarkan ini juga, jiwa terpilih. Ketika kamu naik, akan ada yang mencoba mendekat, bukan untuk merayakan, melainkan untuk menempel. Akan ada yang datang, membawa cerita sedih, agar kamu merasa wajib menolong sampai kamu lupa batas. Akan ada yang memanggilmu dengan ramah agar kamu membuka rahasia. Akan ada yang memuji agar kamu lengah. Maka proteksi energi berarti kamu belajar membedakan mana yang tulus mendukung, mana yang hanya ingin menumpang. Jiwa terpilih, aku tidak sedang membuatmu curiga pada semua orang. Aku sedang membuatmu dewasa. Karena jiwa yang terpilih bukan hanya menerima kebaikan, ia juga menjaga kebaikan itu agar tidak bocor. Ia tidak menghabiskan energi untuk membuktikan sesuatu. Ia tidak menjelaskan takdirnya kepada orang yang tidak punya kapasitas memahami. Ia berjalan dalam tenang. Ia bergerak dalam hening. Ia tersenyum tanpa harus mengumumkan rencananya. Sekarang kembali ke bank ini. Bayangkan, bank ini sebagai simbol pintu yang menyimpan hakmu. Bukan karena kamu lebih hebat dari orang lain, tetapi karena kamu lebih setia pada panggilan batinmu. Bukan karena kamu paling benar, tetapi karena kamu paling sanggup berdiri ketika mudah untuk jatuh. Ada rekening yang namamu terukir di ranah yang lebih halus. Rekening dari kesabaran yang kamu simpan, rekening dari kehormatan yang kamu jaga, rekening dari pengampunan yang kamu pilih, rekening dari keteguhan yang kamu bayarkan dengan lelah. Dan sekarang, semua itu dikonversi menjadi bentuk yang bisa kamu pegang, bentuk yang bisa menolongmu, bentuk yang bisa membuka jalan. Karena kelimpahan untuk jiwa terpilih, bukan untuk kesombongan.
Kelimpahan adalah alat untuk tugas. Kelimpahan adalah bahan bakar untuk perbaikan. Kelimpahan adalah cara semesta membuatmu mampu melindungi yang kamu cintai tanpa merasa tercekik. Kelimpahan adalah cara Sang Pencipta membuatmu mampu menutup mulut rasa takut dan membuka mulut rasa syukur. Jiwa terpilih, jika kamu merasakan ketegangan akhir-akhir ini, jika kamu merasakan atmosfer seperti mengental, jika kamu merasa seolah ada sesuatu yang menahan napas di udara, jangan panik. Itu bukan selalu pertanda buruk. Kadang itu adalah tanda bahwa sesuatu besar sedang bergerak dan ruang di sekitarmu sedang menyesuaikan. Ketika pintu besar terbuka, engselnya selalu berbunyi. Ketika perubahan besar datang, selalu ada getar yang membuatmu merasa aneh. Itu wajar. Itu bagian dari peralihan. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan kemudi. Ketakutan membuat kamu tergesa. Ketakutan membuat kamu salah memilih. Ketakutan membuat kamu membuka pintu kepada orang yang salah. Ketakutan membuat kamu melewatkan orang yang tepat. Maka tarik napas, jiwa terpilih, tenangkan batinmu, rasakan kehadiran yang menuntunmu, dengarkan tubuhmu, dengarkan intuisi yang lembut tapi tegas. Kalau sesuatu terasa licin, jangan dipegang. Kalau sesuatu terasa gelap, jangan dipeluk. Kalau seseorang membuatmu merasa kecil, jangan kamu beri akses ke ruang sucimu. Jiwa terpilih, kamu sedang memasuki fase di mana tanda-tanda akan makin jelas. Dan ketika tanda itu makin jelas, kamu harus makin disiplin. Disiplin dalam pikiran, disiplin dalam emosi, disiplin dalam kata-kata. Karena saat rezeki besar datang, ujian bukan lagi bisakah kamu bertahan, melainkan bisakah kamu menjaga. Banyak orang kuat ketika miskin, tetapi goyah ketika mulai memiliki. Banyak orang sabar ketika menunggu, tetapi sombong ketika menerima. Banyak orang setia ketika sendiri, tetapi lupa arah ketika ramai. Aku tidak ingin itu terjadi padamu. Aku ingin kamu menerima dengan bersih dan menjaga dengan bijak. Sekarang, jiwa terpilih, dengarkan puncaknya. Hari pertama di bulan pertama adalah tanda. Itu adalah pintu yang kamu tetapkan di dalam dirimu. Hari di mana kamu tidak lagi memandang dirimu sebagai korban keadaan, tetapi sebagai jiwa yang dipimpin. Hari di mana kamu memutuskan untuk hadir penuh. Hari di mana kamu berhenti berkata, "Aku hanya berharap," dan mulai berkata, "Aku siap menerima dengan hati yang bersih. Aku siap bergerak dengan langkah yang benar. Aku siap menjaga proteksi energi. Aku siap menutup pintu bagi hal-hal yang menguras." Karena pada hari itu, kamu tidak hanya mengambil uang. Kamu mengambil kembali dirimu. Kamu mengambil kembali martabatmu. Kamu mengambil kembali keberanianmu. Kamu mengambil kembali arahmu. Dan ketika kamu mengambil kembali dirimu, rezeki yang menunggu namamu akan menemukan jalannya. Jiwa terpilih, jangan remehkan ini. Jangan meremehkan momen ini. Jangan meremehkan panggilan ini. Kamu bisa saja menertawakan. Kamu bisa saja menunda. Kamu bisa saja menganggap ini sekadar hiburan. Tetapi kamu tahu, jauh di dalam ada bagian dari dirimu yang bergetar dan berkata, "Ini bukan kebetulan.
Itulah bagian yang selama ini menuntunmu melewati gelap. Itulah bagian yang membuatmu tetap berjalan ketika banyak orang berhenti. Dan bagian itu sedang berbicara keras sekarang. Jika kamu melewatkan video ini, bayangkan kamu melewatkan satu petunjuk yang menutup rantai tanda-tanda. Bayangkan kamu melewatkan satu kalimat yang seharusnya menyalakan keberanian. Bayangkan kamu melewatkan satu momen yang seharusnya membuatmu mengubah keputusan. Kamu mungkin tidak melihat akibatnya hari itu juga. Tetapi beberapa waktu kemudian, kamu akan bertanya, kenapa rasanya aku hampir sampai, tapi seperti kembali lagi. Dan kamu akan ingat, ada hari ketika semesta memanggilmu untuk hadir, namun kamu memilih pergi. Aku tidak ingin kamu kembali ke lingkaran itu. Aku ingin kamu keluar. Aku ingin kamu naik. Aku ingin kamu pulih. Aku ingin kamu kuat. Jiwa terpilih, mulai sekarang, berjalanlah dengan mata batin terbuka. Jaga energimu, jaga kata-katamu, jaga fokusmu. Jangan beritahu semua orang tentang rencanamu. Jangan buka semua pintu hanya karena seseorang mengetuk. Jangan respon semua provokasi hanya karena seseorang melempar. Kamu sedang dibawa ke ruang yang lebih tinggi, dan ruang itu menuntut ketenangan yang lebih dalam. Dan ketika kamu merasa ragu, ketika kamu merasa gelombang lama mencoba menarikmu, ulangi ini di dalam hati. Aku tidak terlambat, aku tidak ditinggalkan, aku sedang dipandu, aku sedang diproteksi, aku sedang diarahkan. Lalu ingat simbol bank itu. Ingat tanda-tanda itu. Ingat pengulangan yang elegan dari semesta yang tidak pernah boros tanda. Semesta tidak mengulang tanpa tujuan. Semesta tidak mengetuk tanpa pintu yang akan dibuka. Jiwa terpilih, kamu punya uang di bank ini. Dan bukan hanya uang, ada bukti, ada pengesahan, ada penutupan dari bab lama. Ada awal yang baru, ada pemulihan yang tidak kamu sangka. Ada kelapangan yang akan membuatmu terdiam, bukan karena kamu sombong, tetapi karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu dipelihara selama ini, bahkan ketika kamu tidak melihat caranya. Maka sekarang, dengan lembut dan tegas, aku menuntunmu, tetap di sini. Dengarkan sampai batinmu tenang. Rasakan kata-kata ini menjadi perisai yang halus. Lalu lakukan bagianmu dengan sederhana, namun nyata. Hadir di hari pertama itu dengan kesadaran, kuatkan niatmu, jaga proteksi energimu, dan tulis harapanmu dengan hangat. Jika kamu ingin menandai kesepakatanmu dengan kebaikan, tuliskan amin bersama 777 dan ucapkan doa baik untuk dirimu dan orang lain. Bukan sebagai pertunjukan, melainkan sebagai aliran yang bersih. Karena kamu bukan penonton dalam kisahmu. Kamu adalah jiwa terpilih yang sedang dibangunkan. Kamu adalah jiwa terpilih yang sedang dipulihkan. Kamu adalah jiwa terpilih yang sedang diarahkan ke pintu. Dan pintu itu mengenali kamu. Pintu itu merespons kehadiranmu. Pintu itu tidak akan membuka untuk keraguan yang setengah-setengah, tetapi untuk kesadaran yang utuh, untuk hati yang bersih, untuk langkah yang berani. Jiwa terpilih, jangan biarkan kesempatan ini lewat. Jangan biarkan rasa malas mencuri momenmu. Jangan biarkan keraguan
menyamar sebagai logika, lalu membuatmu menutup diri. Ada masa ketika logika perlu diam, agar intuisi yang suci bisa berbicara. Ada masa ketika pikiran perlu tenang, agar kamu bisa mendengar arah yang halus. Dan ini adalah masa itu. Aku menuntunmu dengan kasih. Aku menegurmu dengan lembut. Aku menguatkanmu dengan tenang. Aku mengingatkanmu dengan tegas. Karena kamu sedang mendekati pintu yang telah lama menunggumu. Dan ketika kamu memutarnya dengan batin yang siap, kamu akan mengerti mengapa semuanya begitu sulit sebelumnya. Bukan karena kamu sial, bukan karena kamu ditolak, tetapi karena kamu sedang dilatih agar saat kelimpahan datang, kamu tidak kehilangan dirimu. Sekarang diam sejenak di dalam hati. Rasakan. Dan jangan lupakan ini, jiwa terpilih. Apa yang ditetapkan untukmu akan menemukanmu. Selama kamu tidak bersembunyi ketika panggilan itu memanggil.